Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom dan salam sejahtera. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Roslinda Tamoina. Saya dari SMA Negeri 1 Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya di sini sebagai tim oposisi yang akan menyanggah argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah. Dengan mosi bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dari tim pemerintah mengatakan bahwa menggunakan jasa influencer bukanlah hal tepat yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Dan saya sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Mengapa? Karena menurut laporan berjudul Digital 2021, disebutkan bahwa dari total 274,9 juta penduduk Indonesia, 170 juta diantaranya telah menggunakan media sosial atau sekitar 61,8%. Dewan juri yang terhormat, percepatan perubahan dan dinamika di era globalisasi telah difasilitasi salah satunya oleh perkembangan teknologi yang begitu masif. Robert Keohane dan Joseph Nye pada tahun 2000 menyatakan bahwa pola pertukaran informasi, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya berjalan faster, cheaper, dan deeper. Faster berarti bahwa teknologi memfasilitasi penyampaian pesan atau informasi menjadi lebih cepat. Cheaper menandakan bahwa akses kepada informasi menjadi semakin terjangkau dengan semakin murahnya perangkat teknologi dan pendukungnya untuk dimiliki. Deeper bermakna bahwa aktor yang terlibat dalam penanggung kehidupan global semakin dalam, banyak, dan meluas. Dalam situasi tersebut, muncul aktor kunci baru bernama influencer. Menurut Haryanti dan Wira Praja pada tahun 2018, influencer adalah seseorang atau figur dalam media sosial yang memiliki banyak pengikut atau signifikan, dan hal yang mereka sampaikan dapat mempengaruhi pengikutnya. Kini pengaruh influencer semakin meluas, tidak hanya dalam dunia marketing, tetapi dalam dunia politik atau seperti yang dalam mosi menyatakan tentang penyampaian kebijakan. Hal ini sangat menarik, mengikat diskursus peranan influencer dalam sistem politik kontemporer seringkali absen. Proses kebijakan sebagai sebuah sistem politik secara sederhana telah digambarkan oleh David Easton pada tahun 1965. Proses pengambilan keputusan atau kebijakan dipaparkan Easton dalam skema input, proses, output, dan feedback. Secara signifikan, influencer dapat berperan dalam proses input dan feedback kebijakan. Proses input dalam proses di mana para aktor politik mulai mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingannya dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam tahap ini terdapat istilah support dan demands yang muncul dari publik untuk menekan stakeholder terkait agar menghasilkan sebuah keputusan atau kebijakan yang ideal. Sebagai manifestasi civil society dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui jumlah pengikut mereka yang besar di media sosial, tentu saja influencer sangat diharapkan sebagai aktor yang dapat menyuarakan kebijakan-kebijakan pemerintah tadi demi kesejahteraan masyarakat. Tentu saja dengan cara ala mereka seperti kreativitas dan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat, maka proses penyampaian kebijakan itu akan sampai kepada masyarakat dan masyarakat dapat mengerti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berikutnya peran influencer dalam proses feedback, yaitu sebuah proses politik di mana kebijakan dimonitoring, dievaluasi, dan dikaji oleh para stakeholder sesuai otoritasnya masing-masing agar pelaksanaan sebuah keputusan atau kebijakan dapat berjalan lebih baik untuk periode selanjutnya. Kembali di sini peran influencer adalah sebagai wujud dari ekspresi masyarakat atas puas dan tidaknya terhadap sebuah produk keputusan politik atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri. Seperti yang diketahui di dalam pola good governance, sebagai sebuah sistem politik terdapat pola segitiga kekuatan, yakni government,
private sector, dan civil society. Tiga aktor tersebutlah yang memiliki peranan penting dalam menggerakkan suatu proses kebijakan. Tentu saja kehadiran influencer ini memiliki makna yang begitu positif untuk pegiat demokrasi yang berada dalam kelompok civil society. Pada saat ketika demokrasi modern kini dianggap terlalu didominasi oleh kepentingan pasar, influencer dapat menjadi sumber kekuatan baru masyarakat dalam mempresentasikan sikap politik masyarakat, dan pemerintah bisa menggunakan jasa influencer untuk mensosialisasikan apa menjadi kebijakan mereka. Dewan Juri yang terhormat, masa pandemi ini adalah titik tolak dunia digital semakin meluas pengaruhnya terhadap masyarakat. Sosial media menjadi sangat penting di saat interaksi fisik dibatasi. Namun di saat yang bersamaan, bukan berarti bahwa influencer ini tidak berpengaruh. Malah di saat inilah influencer ini sangat berpengaruh, di mana pemerintah dapat menggunakan jasa influencer untuk menyampaikan apa yang menjadi kebijakan mereka. Contohnya ketika ada bantuan sosial. Tentu masyarakat karena sudah dibatasi fisik akan sulit untuk mendapatkan informasi-informasi dari mana mereka harus mendapatkan bantuan sosial atau bertanya tentang kondisi yang terjadi saat ini. Nah, dengan adanya influencer, pemerintah dapat menggunakan jasa influencer ini untuk menyampaikan apa yang menjadi kebijakannya, sehingga masyarakat walaupun dalam masa pandemi ini bisa tahu dan bisa mendapatkan informasi-informasi atau kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada pidato kenegaraan Presiden di sidang tahunan MPR yang lalu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kegelisahannya pada perilaku media digital yang lebih mementingkan klik dan menumpuk like. Padahal menurut Presiden, pengaruh media digital yang besar tersebut seharusnya lebih didorong kepada kontribusi bagi kemanusiaan dan kepentingan bangsa. Sehingga dengan adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang menggunakan jasa influencer, maka apapun informasi atau kebijakan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah bisa sampai kepada masyarakat. Dan saya di sini sebagai tim oposisi sangat tidak menyetujui bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Terima kasih.